Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi 6 yang berjudul melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Anggota kelompok ke-6 itu yang pertama itu ada Humaira Ruli Junia, ada Raihan Megananda, ada Ruli Firdaus, ada Rizky Syawaludin, dan ada Tiara Kusumawati. Pengertian melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan akan dijelaskan oleh Ruli Firdaus, yaitu saya sendiri. Pengertian dari melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Pelaporan hasil penelitian dan hasil kegiatan merupakan kegiatan seorang peneliti untuk menjabarkan hasil penelitian yang akan digunakan untuk sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat bisa berupa makalah, skripsi atau tesis atau disertasi, dan juga artikel atau jurnal. Saya Rizky Syawaludin. Laporan penelitian dan laporan kegiatan mempunyai konteks dan genre makro secara khusus sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis kegiatan yang relevan dengan kehidupan akademik kita. Laporan penelitian dapat disusun dengan genre makro skripsi atau untuk jenjang sarjana. Laporan penelitian juga dapat dikatakan dengan genre makro artikel ilmiah, sedangkan yang berdasarkan dengan kegiatan adalah latihan kerja, magang, seminar, lokakarya, pentas seni, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Pada jenjang D3, mahasiswa diharuskan untuk menulis tugas akhir sebagai syarat kelulusan yang didasarkan pada kegiatan studi yang pada umumnya berupa latihan kerja. Selanjutnya ada menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Untuk bagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menelusuri model teks laporan dan yang kedua ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan. Untuk pada bagian menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan juga dibagi dua. Yang pertama adalah menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan penelitian dan yang kedua menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan. Perkenalkan, nama saya Humaira Ruli Junia. Saya akan menjelaskan tentang menelusuri modul teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun berdasarkan struktur tak tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut pada bab ini. Akan menemukan hakikat laporan penelitian dan laporan kegiatan, serta akan menelusuri tes dan formulasi bahasa yang dituntut pada kedua laporan tersebut. Yang kedua, menganalisis hubungan genre pada setiap tahap teks laporan. Untuk tahap teks laporan penelitian, terbagi menjadi 7 tahap. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Yang kedua ada pendahuluan, merupakan tahapan yang berfungsi menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, dan yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dengan penelitian sebelumnya. Lalu yang keempat ada metodologi penelitian, berisi sajian tentang pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Lalu yang kelima ada hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada laporan penelitian, kedua hal itu dapat dijadikan satu bab atau bisa juga dijadikan dua bab. Penyajian menjadi satu bab itu persoalan gaya. Yang lebih penting adalah bahwa laporan penelitian harus mengandung esensi hasil penelitian dan pembahasan. Lalu yang keenam ada penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Lalu yang ketujuh ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, tapi Anda dianjurkan untuk membaca kembali bagian yang memuat daftar pustaka pada bab tersebut.
Lalu yang kedua ada teks laporan kegiatan, terbagi menjadi 7 juga. Yang pertama adalah ringkasan. Struktur teks ringkasan memberi ringkasan pada keseluruhan laporan kegiatan. Yang kedua ada pendahuluan, menggunakan genre mikrodeskripsi dan meliputi eksposisi. Fungsi retoris memberikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang teknik dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Menggunakan genre mikrodeskripsi, fungsi retoris menguraikan nama kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada pelaksanaan kegiatan. Struktur teks pelaksanaan kegiatan menggunakan genre mikrodeskripsi. Fungsi retoris yang pertama menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kedua mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan dengan cara mengatasi kendala tersebut. Lalu yang kelima ada penutup. Struktur teks penutup menggunakan genre mikrodeskripsi dan meliputi eksposisi. Fungsi retoris menyatakan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta mengajukan saran-saran kegiatan yang akan datang. Lalu yang keenam ada daftar pustaka dan lampiran. Materi yang dapat dimasukkan pada laporan kegiatan antara lain yang pertama dokumen yang dijadikan sebagai bahan rujukan penulisan laporan kegiatan. Yang kedua surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi. Yang ketiga ada rincian penggunaan dana. Yang keempat ada gambar dan foto. Untuk yang ketujuh, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada struktur teks laporan kegiatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan kegiatan merupakan paparan hasil kegiatan yang dibuat berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya. Saya Raden Rehan Minanda. Membangun teks laporan secara bersama-sama. Pada bagian ini akan diajak menyusun laporan secara bersama-sama. Merekonstruksi teks laporan. Berikut adalah tata cara mengungkapkan hasil rekonstruksi teks laporan, yaitu menentukan teks laporan yang akan direkonstruksi, membaca teks laporan itu dengan teliti, memahami struktur teks beserta isinya, meringkas tahapan demi tahapan struktur teks itu dengan menggunakan kalimat Anda sendiri, tetapi itu mengubah isinya dan genre mikro yang ada, merangkai ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Sebelum dianggap menjadi kesatuan ringkasan akhir, periksa kembali apakah ringkasan kesatuan itu sudah disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang, itulah rekonstruksi yang dihasilkan. Nama saya Tiara Kusumawati dan saya ingin melanjutkan presentasi. Di sini ada menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang disusun meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Boleh mencontoh struktur teksnya, genre mikro yang digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya. Tetapi, pokok formulasi yang diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif sendiri. Dengan demikian, bentuk laporan yang akan disusun itu boleh sama dengan bentuk pada model, tetapi isi laporan itu adalah milik kita sendiri. Selanjutnya ada membangun teks laporan secara mandiri. Tujuan akhir bab ini adalah dapat menyusun laporan penelitian dan laporan kegiatan yang meliputi yang pertama itu membuat rangkuman dan yang kedua membuat tugas dan proyek tentang teks laporan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.